Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita selaku umatnya. Tak lupa juga selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan tabiin atba'ut tabiinnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mukhtalaful hadis. Definisi mukhtalaf al-hadis. Secara etimologi, mukhtalaf al-hadis yaitu isim fa'il dari kata ikhtalafa, antonim dari kesepakatan. Arti dari mukhtalaf al-hadis adalah hadis yang sampai kepada kita dan terlihat bahwa maksud hadis tersebut saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, makna hadis tersebut kontradiktif. Secara terminologi yaitu mukhtalaf al-hadis adalah hadis yang diterima yang diselisihi oleh yang semisalnya dengan kemungkinan untuk dapat dipadukan antara keduanya. Maksudnya adalah hadis sahih atau hasan, kemudian ada hadis yang semisalnya atau hadis yang serupa dengan hadis tersebut dari segi tingkatan maupun kekuatan. Secara lahir arti hadis tersebut bertentangan dengannya, dan sangat mungkin bagi para ulama dan yang mempunyai pemahaman yang dalam untuk memadukan antara arti keduanya dengan bentuk yang bisa diterima. Kadang-kadang juga para muhaditsin menyebutnya dengan mushkil al-hadis, yaitu hadis-hadis yang lahirnya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan nas syar'i yang lain. Contoh dari mukhtalaf al-hadis yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim, la adwa wala tiyarata, tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada pengaruh buruk. Hadis yang kedua yaitu dari Imam Al-Bukhari, firo minal mahdumi firoruka minal asadi, jauhilah penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Kedua hadis ini sahih dan secara lahir arti keduanya itu bertentangan, sebab yang pertama meniadakan penularan suatu penyakit dan yang kedua itu menetapkannya. Kemudian para ulama memadukan antara keduanya dan menyatukan arti keduanya dengan beberapa pandangan. Jadi kedua hadis ini oleh para ulama itu disatukan, jadi menyatukan arti keduanya dengan beberapa pandangan. Tata cara menjama atau mengkompromikan hadis. Mengenai tata cara mengkompromikan atau menggabungkan kedua hadis yang sebelumnya, telah berkata bahwa penularan itu tidak ada dan tidak bersifat baku. Alasannya karena sabda Rasulullah SAW, la yudi syai'un syai'an, tidak ada sesuatu yang bisa menularkan sesuatu yang lain. Beliau juga bersabda kepada orang yang menantangnya bahwa unta yang mempunyai penyakit kemudian dicampur dengan yang sehat, maka unta sehat itu menjadi unta yang mempunyai penyakit tersebut dengan perkataan faman a'dal awwala, lalu siapa yang menularkannya pada unta yang pertama. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sakit itu pada unta yang kedua sebagaimana yang dilakukannya pada unta yang pertama. Mengenai perintah untuk menghindar dari penyakit tersebut, maka hal ini termasuk tindakan preventif atau pencegahan, yaitu agar tidak terjadi kesamaan sakit pada diri orang yang berinteraksi dengan orang yang mempunyai penyakit tersebut. Fenomena sakitnya orang tersebut adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkannya, bukan karena penularan. Jadi dugaan orang bahwa hal itu disebabkan karena adanya interaksi dengan yang sakit kemudian meyakini adanya penularan, maka itu tidak boleh, karena kita tidak boleh meyakini bahwa orang tersebut kan karena berinteraksi dengan yang sakit tersebut akan menular. Itu tidak boleh ya, karena belum tentu orang-orang tersebut yang berinteraksi dengan yang sakit akan menular.
Maka pengungkapan penafsiran terhadap suatu hadis mukhtalif dapat menghilangkan kesulitan dalam memahami hadis tersebut dan dapat menghapus pertentangan dengan hadis lain, sehingga penafsiran dari sudut itulah yang harus dijadikan pegangan dalam memahami hadis yang bersangkutan. Kemudian, kewajiban bagi orang ketika menemukan dua hadis yang diterima dan saling berselisih. Bagi orang yang menemukan dua hadis tersebut harus melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika memungkinkan untuk digabungkan, maka wajib untuk digabungkan dan keduanya diamalkan. Ada dua bagiannya yaitu kemudian jika tidak memungkinkan untuk digabungkan, maka jika diketahui salah satu dari keduanya merupakan nasih atau penghapus, maka kita mengedepankannya dan mengamalkan nasih tersebut, serta meninggalkan yang mansuh atau terhapus. Kemudian yang kedua yaitu, jika hal tersebut tidak diketahui, kita lihat yang lebih kuat salah satu dari keduanya dengan melihat berbagai aspek dalam mentarjih yang berjumlah 50 aspek bahkan lebih, kemudian mengamalkan yang lebih rojih. Yang ketiga yaitu, jika salah satu dari keduanya tidak lebih kuat dari yang lainnya, akan tetapi sangat jarang, maka kita tidak untuk mengamalkan keduanya, hingga terlihat adanya aspek yang menguatkan salah satu dari keduanya. Kemudian, urgensi dan orang yang menguasainya. Cabang ini merupakan cabang terpenting dalam ilmu hadis, sebab setiap ulama diharuskan untuk menguasai cabang ini. Adapun yang ahli dan menguasai cabang ilmu ini adalah para ulama yang bisa menggabungkan antara hadis dan fikih, juga pakar usul fikih yang meneliti secara detail arti-arti kalimat yang terperinci, serta orang-orang yang sama sekali tidak merasa kesulitan dalam cabang ilmu ini kecuali hanya sedikit. Bertentangannya suatu dalil sangat menyibukkan para ulama, dengan demikian akan nampak bakat khusus mereka dalam pemahamannya, serta kebijakan dalam memilih. Juga akan terlihat tergelincirnya orang-orang yang bodoh yang sombong kepada ilmu para ulama. Kemudian yang terakhir yaitu kitab-kitab populer dalam cabang ilmu ini. Yang pertama yaitu Ikhtilaful Ahadits karya Imam Asy-Syafi'i. Beliau yang pertama kali membahas dan menulis buku tentang ilmu ini. Yang kedua yaitu Ta'wil Mukhtalif al-Hadits karya Ibnu Qutaibah Abdullah bin Muslim. Yang terakhir yaitu Mushkilul Athar karya Imam At-Tahawi Abu Ja'far Ahmad bin Salamah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.